Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mendemonstrasikan tugas final project dari mata kuliah struktur data. Untuk tugasnya sendiri, saya membuat sistem manajemen tiket dan rute bus dengan mengimplementasikan 8 struktur data. Untuk struktur data yang pertama yaitu graph. Graph di sini saya gunakan untuk menyimpan data rute dari halte ke halte. Lalu selanjutnya ada fungsi get shortest distance. Di sini digunakan untuk mengambil jarak terpendek dari rute yang nantinya akan digunakan untuk biaya tarif per kilometernya. Lalu selanjutnya ada struktur data tree. Di sistem ini tree digunakan untuk menyimpan tipe tarif yang nantinya akan ada 3 tipe. Yang pertama tipe regular dengan membayar 100%, lalu tipe pelajar dengan membayar tarif 50%, lalu tipe lansia dengan tarif 0% atau gratis. Oke, lalu selanjutnya struktur data hash table digunakan untuk menyimpan data electronic cards, di mana di electronic cards terdapat ID yang bisa dilakukan hashing dengan cara menjumlahkan seluruh karakter dari ID-nya lalu di modulus, nantinya akan mendapatkan hasil hash berupa indeks. Lalu fungsi insert card akan menambahkan data electronic card ke dalam hash table-nya. Setelah mendapat indeksnya akan di-set ke hash table. Dan untuk menangani collision handling-nya atau misalkan indeksnya ada yang sama, saya menggunakan metode linear probing. Jadi akan ditambahkan sampai menemukan indeks yang kosong. Oke, selanjutnya tipe struktur data stack. Di sistem ini stack digunakan untuk menyimpan data log, di mana setiap transaksi dari penumpang, yaitu menaiki bus atau turun dari bus, akan disimpan ke dalam log, di mana log ini menerapkan sistem last in first out. Data yang masuk terakhir akan muncul di paling atas. Lanjut, di struktur data queue atau antrian, ini digunakan untuk menyimpan data antrian. Maksud dari antrian di sini adalah ketika penumpang sedang berada di halte dan menunggu kedatangan bus, penumpang akan mengantri dengan memasukkan ID card dan juga destinasinya. Queue di sini menggunakan prinsip first in first out, di mana penumpang yang datang pertama akan dilayani paling pertama. Lalu selanjutnya untuk linked list, ini saya gunakan untuk menyimpan data penumpang yang masuk ke dalam bus. Jadi setelah mengantri di halte, ketika bus datang, maka data dari antrian akan dipindahkan langsung ke data bus linked list ini, yang nantinya ketika bus berpindah halte akan dilakukan pengecekan destinasi dari setiap penumpang. Jika destinasi haltenya sesuai, penumpang akan diturunkan. Oke, lanjut. Selanjutnya bagian sorting. Di sistem ini sorting digunakan untuk memfilter atau mengurutkan data jadwal bus berdasarkan estimasi waktu kedatangan. Untuk metode yang digunakan adalah bubble sort, jadi datanya akan dibandingkan satu persatu. Lalu yang terakhir adalah searching. Di sini searching digunakan untuk mencari data jadwal bus berdasarkan ID bus. Dan untuk metode yang digunakan adalah binary search. Oke, jadi untuk programnya akan terlihat seperti ini. Akan ada 7 menu. Di menu pertama adalah tab in atau
mendaftarkan penumpang ke antrian di halte. Di menu pertama, yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan ID kartu dari penumpang. Lalu akan muncul informasi sisa saldo, dan juga kita bisa menginputkan nomor dari halte yang ingin dituju. Oke. Saya akan masukkan satu data lagi. Selanjutnya di menu nomor 2 ada naikkan penumpang dari halte ke bus. Di sini fungsi dari menunya adalah memindahkan seluruh data penumpang yang ada di antrian ke dalam data penumpang yang ada di dalam bus. Jadi menu ini akan dieksekusi ketika bus sudah sampai di halte. Kita akan memunculkan informasi 2 penumpang naik ke bus. Selanjutnya di menu nomor 3, jalankan bus ke halte berikutnya. Di sini kita bisa memilih halte mana yang akan dituju bus selanjutnya, dan ketika di dalam bus terdapat penumpang dengan destinasi yang sama seperti halte yang dituju, maka ketika bus sampai ke halte, penumpang tersebut akan dikeluarkan atau melakukan tap out. Kita coba menginputkan nomor dari halte yang ingin dituju, semisal di nomor 2 atau alun-alun. Oke. Di sini bus bergerak dari terminal pusat ke alun-alun. Ini tidak ada penumpang dengan destinasi ke alun-alun, maka kan tidak ada penumpang yang turun. Jika kita pindahkan lagi ke nomor 3 atau kampus, akan ada satu penumpang dengan ID kartu kart 01 itu turun, dan akan diberikan juga jarak 2 km, tarifnya, dan juga sisa dari elektronik card penumpang tersebut. Oke, lalu di menu nomor 4 ada lihat penumpang di dalam bus. Di sini kita bisa melihat sisa penumpang yang ada di dalam bus. Ini sisa satu penumpang dengan ID card 2 dengan tujuan RSUD. Oke. Selanjutnya di menu nomor 5 ada cek estimasi jadwal bus. Di sini penerapan sorting dilakukan, di mana di menu nomor 5 ini akan memunculkan bus dengan ID busnya masing-masing, lalu diurutkan berdasarkan jadwal kedatangan tercepat ke terlama. Lalu selanjutnya di menu nomor 6 ada lacak bus via ID. Sini mengimplementasikan searching. Di menu nomor 6 kita bisa menginputkan dulu ID dari bus yang ingin kita cari. Misal bus A, akan muncul data jadwalnya atau estimasi kedatangan dari bus yang kita cari. Dan yang terakhir di menu nomor 7 ada lihat riwayat log atau pengimplementasian dari start. Di sini akan muncul semua aktivitas dari penumpang, yaitu tap in dan juga tap out, dimana transaksi terakhir yang dilakukan akan muncul di paling atas. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.